Di Pulau Sumba bagian selatan, tepatnya di Desa Nggongi, Kecamatan Karera, saya bersama keluarga ikut dalam sebuah upacara pemakaman seorang kerabat dekat. Perjalanan ini juga mendekatkan saya pada keluarga saya, terutama Mama. Dulu saya dan Mama sangat sulit sekali dekat karena kami punya keterbatasan dalam berkomunikasi. Ya, Mama saya mengalami tuli total di kedua telinganya. Mama saya juga bekerja sebagai seorang bidan desa yang sangat sibuk. Ya, Mama saya tuli total karena dulu dilempar oleh orang. Ekspedisi Indonesia Baru, Ira Baru. Namanya Yohana Nyonya. Setiap hari, bersama Bapak Domi, Mama Yohana akan diantar ke puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat, tempatnya bertugas. Mama Yohana bertugas di Puskesmas Kambandiru di Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur. Di puskesmas ini, bersama 20-an bidan lainnya, Mama Yohana bertugas menangani persalinan. Sementara, untuk pemantauan dan pelayanan kesehatan dilakukan di masing-masing desa tempat mereka ditugaskan. Sepanjang tahun 2022 dan pertengahan 2023, puskesmas ini telah menerima 1.125 kunjungan ibu hamil. Tapi, bukan jumlah pasien yang jadi kendala Mama Yohana, melainkan bagaimana harus berkomunikasi dengan setiap pasiennya. Mama saya ini tak bisa dan tak sempat belajar bahasa isyarat. Jadi, satu-satunya cara kami berkomunikasi saat itu adalah dengan membaca gerak bibir. Jadi kalau saya lapar, saya tinggal datang dekat Mama dan tarik bajunya dan bilang tanpa suara, semua berawal di tahun 1998. Saat itu, Mama bekerja di pedalaman Sumba di bagian selatan, tepatnya di Desa Karita, Kecamatan Tabundung. Saat kejadian itu, usia Mama Yohana baru akan menginjak 22 tahun. Ia bertugas seorang diri di sebuah polindes atau pondok bersalin desa. Suatu hari, pada tanggal 7 Februari, di depan polindes itu ada pertengkaran hebat antara dua orang warga. Terus saya masuk tengah, mau kasih darah begitu. Tapi yang satu lari ambil batu. Lempar di belakang kepala sini. Habis lempar di belakang kepala itu saya jatuh. Keluar dari hidung dengan mulut. Habis itu selama 1 minggu 3 hari saya tersadar diri. Langsung bawa lari ke puskesmas. Sampai puskesmas tidak tahu lagi bagaimana. Akhirnya saya sudah sampai di Bengapus saat itu.
Sudah 1 minggu 3 hari. Sampai ngapu, dokter bilang ini tidak sadar, masih sementara infus terus. Pas saya sadar itu 1 minggu 3 hari, telinga langsung pendengaran hilang. Setelah kecelakaan itu, Mama Yohana lumpuh dan harus menghabiskan waktu selama 6 bulan untuk terapi berjalan. Saat itu, Mama Yohana harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia tak bisa mendengar total. Ini juga menjadi pertimbangan yang berat bagi Mama Yohana untuk tetap bekerja sebagai bidan. Terus saya pulang kembali tempat kerja. Tapi sebelum itu ada satu dokter kepala puskesmas saat itu, Dokter Umar. Dia suruh paksa saya kerja, masih 1 tahun saya sakit. Masuk kerja sudah. Kalau memang tidak mau masuk kerja, ini berhenti. Ini tulis surat pernyataan begitu bahwa tidak sanggup kerja. Ya baik, saya tulis surat pernyataan, saya berhenti, saya bilang. Kan saya tidak sanggup kerja juga, ini ada tulis juga begini saya bilang. Saya tulis surat pernyataan. Habis surat pernyataan, saya kasih Pak Dokter. Pak Dokter bawa di dinas. Tapi sampai di dinas itu, kepala dinas marah lagi sama Dokter Umar. Loh, kenapa ini kamu kasih berhenti dia? Apa haknya kamu kasih berhenti dia? Ada bilang begitu. Ini kan tanggung jawabnya kita. Ini kan cerdas di desa. Seharusnya kita yang tanggung jawab. Tapi kenapa haknya kamu lagi ini kamu yang kasih berhenti? Bilang begitu. Kamu ini bagaimana? Tidak boleh begitu. Ini kan dia bukan sengaja. Kita yang tempatkan dia di daerah terpencil begitu. Apalagi jauh dari kendaraan, jauh dari ini. Kamu harus pikir di situ, dia bilang begitu. Dokter bilang, kamu tidak hanya pada dokter robek itu surat pernyataan. Langsung lempar di mukanya Pak Dokter Umar. Pak Dokter Umar langsung tunduk begini. Hanya Pak Dokter bilang, panggil saya lagi. Ini kerja saja ibu bidan, masih ada mata, masih ada tangan, masih ada kaki, masih bisa kan tolong bersalin. Dia bilang, nanti tetap kerja, tidak usah berhenti, harus semangat. Dia bilang begitu. Bermodal kepercayaan itulah yang membuat Mama Yohana berhasil menolong banyak persalinan di Sumba Timur. Kini, Mama Yohana akan bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan sosialisasi kesehatan pada warga di Desa Kiritana. Jarak Desa Kiritana sekitar 14 km dari kota Wengapu. Dan perjalanannya ke pos pelayanan terpadu atau posyandu tak selalu mulus. Saat musim hujan, perjalanan menjadi makin sulit. Kadang hanya bisa ditempuh dengan berjalan atau menggunakan perahu seadanya. Dan Mama Yohana selalu beruntung lolos dari perahu yang mulai tenggelam. Selain di Polindes, bersama Gusti dan beberapa perawat lainnya, Mama Yohana biasanya akan berkunjung ke 4 posyandu di 4 dusun berbeda. Dulu saya pernah berpikir bahwa Mama Yohana tuli dalam artian tak bisa mendengar sama sekali atau hening. Tapi sebenarnya, Mama Yohana merasakan adanya gangguan pendengaran yang amat mengganggu. Istilah medisnya adalah tinnitus. Langsung berdenging terus dua telinga. Sampai sekarang ini masih bunyi bising sekarang. Kayak macam bunyi airnya mengalir ya.
macam bunyi angin lah, segala macam bunyi ada di dalam. Kalau saya tidur posisi kiri begini berarti bunyi di kiri. Kalau tidur posisi kanan bunyi di kanan. Kalau terlentang begini dua-dua yang berdengung. Ya karena saya sudah biasa dengan bunyi dengungnya itu. Macam saya kerjanya seperti orang normal saja. Saya abaikan itu bunyi-bunyi di belakang. Begitu. Saya tak begitu mengerti bagaimana bunyi tinnitus itu. Mungkin seperti bunyi Doppler atau alat untuk memantau denyut jantung janin ini. Berbicara soal Doppler, dulunya Mama Yohana menggunakan fonendoskop. Ini juga menjadi tantangan bagi Mama Yohana. Fonendoskop yang pakai begini. Tapi kan saya tidak dengar dulu. Tapi itu biasa saya kasih fonendoskop itu tidak terangkat begini kan. Ya, terangkat ke rasa di telinga itu terangkat tek begitu di telinga tidak dengar tapi rasa pakai perasaan begitu rasa tek terangkat fonendoskop. Jadi saya bisa hitung. Oh ini DJ-nya di dalam. Ini bisa tahu begitu berapa DJ-nya. Menjadi bidan desa yang tak bisa berkomunikasi dengan normal memang menjadi tantangan bagi Mama Yohana. Mama Yohana kemudian berbagi pengalamannya yang paling berat ketika bertugas di pedalaman Sumba dulu. Ia pernah berupaya menangani persalinan sungsang. Saat itu, sebelum revolusi KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak, semua pasien masih dapat bersalin di rumah masing-masing. Ada itu kasus bersalin itu duluan tangannya. Itu bukan di desanya saya tapi di desa lain lagi. Karena tidak ada bidan di sana, saya dipanggil. Sampai sana, saya tanya, ini sakitnya mulai dari jam berapa ini? Katanya ini sudah sakit dari kemarin. Tapi kami pikir saja sakit-sakit biasa begitu. Tiba-tiba ada yang keluar Bu dari dalam begitu. Kami tidak tahu apa yang keluar, pikirnya kaki atau tangan. Terus saya periksa, oh memang ini pasti ini duluan tangan ini tidak bisa saya tolong ini. Saya bilang bagaimana ini kita rujuk saja sebelum begitu. Saya tidak bisa tangan ini kan dilentak-lentang begini. Jadi pikir tidak ada yang mau pikul ini ibu. Semua ada pergi di ladang semua pergi kerja di sawah. Terus saya minta tolong untuk panggil kepala desa atau RT RW begitu. Saya bilang apa tidak ada ini yang pikul. Kalau memang ada yang pikul ini supaya bawa. Tidak ada sama sekali. Ini yang semua jalan pergi di kebun ibu bidan. Hanya kami ini yang ada. Mana bisa dia bilang. Kalau memang ibu bidan masih ada ilmu kerja sudah gitu. Aduh saya pikir bagaimana ya. Ini resiko juga. Ini hanya alat toh ini yang ada. Infus dengan ini alat. Kalau terjadi ibunya perdarahan, saya yang dikasih salah. Ibunya tewas, anaknya tewas, nanti saya dikasih. Yang penting ibunya selamat kepada dia sebelah. Saya tidak jamin juga. Apa ya banyak selamat ibunya selamat saya tidak jamin. Karena kalau saya tolong banyak, tiba-tiba ibunya perdarahan, kan saya resiko. Ibu bilang kerja sudah. Tapi saya harus ada pegangan sebelum begitu. Hanya saya tulis surat tanda tangan pakai pena saat itu. Habis saya suruh kepala desa tanda tangan, RT, RW tanda tangan. Habis tanda tangan begitu, saya kerja sudah. Pegang tangannya, saya pegang tangannya begini. Pegang coba ibu muku. Nah muku ada kemajuannya, saya tarik pelan-pelan begini. Saya bilang sama kepala desa, kalau bayinya ini sih bisa lahir. Cuma saya resikonya di ibu bisa lahir tapi resikonya itu bayinya meninggal. Tidak apa-apa kerja sudah dibilang. Saya telusur sudah tangan masuk ke dalam. Pas saya masuk tangan sampai sini lah. Sampai di kepalanya ini pegang kepala kan posisinya begini. Ini terus ini tangan satu begini. Ini kepala sampai sini. Sampai ini cari kepala bagian kepala sini. Kasih masuk sini. Kasih masuk ini ke tangan sampai sini. Kasih patah sih kepalanya. Kasih patah putar kasih patah prak sampai ya sampai patah lah.
Patra apa bunyi sih. Dua-dua saya kasih masuk tangan lah di bawah. Jadi tangan antara tangan ini dengan kepala ini dua-dua sampai di dalam ini. Terus saya putar pelan-pelan bikin kepala. Pegang dua-dua tangan. Pegang ini kepala putar begini. Baru tarik untuk kasih keluar ke dalam sini. Habis itu sudah keluar, saya muncul kepala, saya tarik kuat-kuat lah. Putar kepala langsung keluar ya kepala sampai begini nongol kepala dua-dua masuk di dekat ini perineum sini saya tarik kepala habis tarik kepala sudah muncul ya saya tarik bahunya tapi saya sudah itu lahir sudah begitu lahirnya tapi bahunya sudah meninggal sudah tidak bisa apa-apa lagi sudah biru blau semua badan sudah lama. Ini tangan semua biru blau semua habis. Hanya saya bungkus, saya kasih keluar are-arenya, kasih keluar plasentanya. Ya untung tidak apa-apa, robekan juga tidak banyak. Ya puji Tuhan selamat, ibunya selamat, cuma bayinya jadi korban. Ada juga kasus di mana ada persalinan pasien dari desa lain yang telah ditangani oleh dukun. Namun kondisi saat itu, bayinya dinyatakan meninggal oleh warga. Dan plasenta serta ari-ari masih ada dalam perut ibu. Coba saja saya kerja ya, saya kerja sudah. Hanya saya habis potong tali pusat, saya potong kasa dari saat itu, ada kain kasa. Saya tempel di mulut bayi, baru saya kasih napas buatan di bayinya. Saya tiup tiga kali. Sesudah saya tiup 3 kali, saya kasih napas buatan lagi. Tekan di jantungnya sini tuh 3 kali. Sudah itu saya isap lendirnya dari mulut pertama. Saya isap pakai penghisap lendir. Sekarang kan biasa pakai alatnya, pakai hisap. Sekarang dulu itu pakai mulut itu, pakai hisap. Tepuk kakinya tidak merespon. Saya ulang lagi kasih napas buatan lagi. Ada sekitar 5 kali itu saya ulang kasih napas buatan. Karena dulu saya biasa pakai air, percik air sedikit. Percik air dingin, hanya percik sedikit. Langsung banyak, menangis begini. Langsung ini merah sini, merah. Itu dulu hitam sekali mukanya. Tetangga situ yang lihat banyak orang saya itu. Aduh itu kenapa dia bisa hidup? Aku bilang sudah mati tadi. Dia bilang ya ini semua kan Tuhan ya. Tuhan di atas campur tangannya bukan saya. Nah sesudah itu kerja ibunya lagi. Karena ibunya kan kembung perutnya begini. So 3 hari 3 malam plasentanya tidak keluar. Saya terus dari pusat masuk ke dalam. Saya lakukan plasenta manual plasenta masuk ya telusuri tali pusatnya ini. Saya masuk telusuri ke dalam. Sampai di dalam sana kan dulu kan biasa salon begini. Ada plasenta di dalam situ diberi salon begini. Ada seperti salam. Sampai sini kita cari itu yang paling ujungnya. Yang melekat atau tidak. Puji Tuhan tapi tidak melekat. Pas begini itu terkumpul semua itu are-arenya. Terus saya tarik kasih keluar dalam. Tapi hancur semua plasenta. Dikasih keluar pelan-pelan semua. Dibersihkan semua. Nah, 1 minggu itu puji Tuhan sampai rumah sakit bilang tidak apa-apa, bagus semua. Dua-duanya sehat. Ibunya begitu. Ini pengalaman banyak. Masih banyak lagi pengalaman itu. Kalau cerita lagi sampai besok sebelum selesai. Sampai sekarang, Mama Yohana masih aktif menangani persalinan. Dan Mama Yohana sudah tak dapat menghitung jumlah persalinan yang telah ditanganinya. Melihat perjuangan Mama yang sangat sulit sekali hidupnya, saya kalau lagi capek atau lagi jenuh akan sesuatu, saya tinggal ingat perjuangan Mama dan Bapak saya saja, pasti langsung kuat lagi. Dan ya, Bapak saya ini juga jadi salah satu support system terbaik Mama sejak mereka pacaran dulu.
Saat ini, Mama masih punya harapan untuk bisa mendengar kembali. Dan ini adalah suara-suara yang paling ingin ia dengar. Ini Mas yang Polisi kau terus. apa betul ya? Saya rindu mendengar suara anak saya dengan 4 orang. Benaya, Igo, Eset dengan Iran. Sejak saya melahirkan mereka, saya tidak pernah mendengar suaranya. Entah bagaimana, saya tidak tahu. Sampai sekarang. Jadi itu yang saya dengar, ingin saya dengar. Terima kasih. Tidak. Bapak. Setelah saya dan tim menyelesaikan perjalanan keliling Indonesia nanti, ada satu hal baik yang datang pada mama saya. Dan akan saya ceritakan nanti. Bersama Yusuf dan Farid, kami akan berkelana di beberapa spot terbaik di Sumba. Kami juga akan merayakan Natal bersama sekaligus acara perpisahan, karena kami akan melanjutkan perjalanan ke pulau lain.